Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Yayasan Al-Fakhriyah, dan di tempat ini kita merayakan, memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama kita pimpinan Kepala Pusdatin dari Kemendikbud Bapak Dr. Hasan Habibi, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadir juga di tempat ini dan juga turut hadir di pusat Pusdatin di masjid, para jamaah yang mengikuti acara ini, dan juga melalui Zoom ataupun melalui YouTube ataupun melalui Facebook, yang alhamdulillah segala fasilitas ini semuanya dipakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita penuhi dengan kebaikan, dengan zikir, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul, berjalan pada malam hari ini, kita hadir untuk mencari ilmu. Di dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau difasilitasi oleh Allah, diperjalankan oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan di malam hari. Perjalanan apa gerangan di malam hari tersebut? Yang jelas sudah pasti penting. Orang kalau nggak penting, kenapa jalannya nggak nunggu besok pagi aja? Tapi karena itu penting, jalannya malam. Udah gitu nggak tanggung-tanggung lagi. Perjalanannya sebelum subuh. Waduh, ada hal penting apa perjalanan sebelum subuh? Sudah gitu, sebelum subuh kalau kita diketok pintu rumah kita, dibangunkan. Ayo jalan. Kemana? Jangan di depan rumah. Bukan lagi depan rumah, ayo jalan. Depan gerbang. Keluar, depan gang. Keluar, sampai ke jalan raya. Keluar, sampai ke airport. Ini nggak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa. Ada hal penting apa? Dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj, menembus langit demi langit. Ada hal penting apa? Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput. Allah Ta'ala kirim utusan yang paling mulia, malaikat Jibril, dengan kendaraan Buraq, menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan apa? Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra, maha hebat, maha suci, maha agung Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau sudah Allah yang memperjalankan hambanya, jangan heran. Mau itu cuma ke Masjidil Aqsa, jangankan itu. Allah mampu memperjalankan bumi mengelilingi matahari, yang jelas lebih jauh. Allah Ta'ala mampu memperjalankan bulan mengelilingi bumi. Allah mampu memperjalankan planet-planet tata surya mengelilingi matahari. Allah mampu memperjalankan siang dan malam silih berganti. Apalagi cuma memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, yang tempatnya masih di bumi juga. Sayyidina Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu ditanya dan dibuat ragu oleh orang-orang musyrikin, kamu percaya Muhammad dalam satu malam berjalan keluar dari Mekah, sebelum subuh sudah balik lagi di Mekah, beliau jalan ke Baitul Maqdis, kamu percaya? Sayyidina Abu Bakar bilang, yang lebih dari itu saya percaya. Lain galas dzalik fakat sadak. Kalau Rasulullah bilang itu, berarti dia benar. Saya belum dengar infonya langsung. Tapi kalau benar Nabi Muhammad bilang begitu, saya percaya. Kamu percaya? Kamu cendekiawan, kok percaya dengan hal yang semacam itu? Maka cendekiawan itu bukan orang yang hanya sekedar ada istilah bagai katak dalam tempurung. Terkurung hanya oleh akal dia yang terbatas di zaman dia yang sekarang ini. Tetapi cendekiawan yang sejati, yang pemikirannya melampaui zamannya.
Kalau kita zaman dulu, mungkin akal nggak bisa nerima. Kok dalam beberapa jam saja bisa jalan ke Masjidil Aqsa terus balik lagi. Tapi ribuan, 1000 tahun, 1400 tahun kemudian, sekarang ini masuk akal. Bisa aja pakai pesawat jet, dijemput pesawat tempur yang dalam 1 jam bisa menempuh 3000 km per jam. Sungguh hal yang sangat mudah. Dalam sesaat sampai terus balik lagi. Sungguh hal yang tidak sulit. Dan cendekiawan melampaui akal orang-orang yang ada di zamannya. Kenapa? Yang tidak tembus dengan akal, tembus dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan berjalan, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, difasilitasi. Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau Nabi Muhammad bilang gitu, maka dia benar dan saya percaya. Yang lebih dari itu pun saya percaya. Apa yang lebih dari itu? Tiap hari malaikat Jibril naik turun langit ke bumi berkali-kali menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cuma urusan masih di dalam bumi aja sih itu hal yang mudah. Yang di luar bumi aja mampu dicerna dan dicapai bolak-balik dibawa oleh malaikat Jibril. Wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Allah memperjalankan Nabi Muhammad perjalanan yang jelas penting. Kemana sih? Ke masjid. Ke masjid, Masjidil Aqsa yang penuh berkah. Kenapa? Lihat, di sini adab yang agung yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berada di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Aqsa 1 rakaat bagaikan 500. Di Masjidil Nabawi 1 rakaat bagaikan 1000. Di Masjidil Haram 1 rakaat bagaikan 100.000. Kalau mau bicara pahala, 100.000 di Masjidil Haram. Tapi kenapa perginya ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Sebab di Masjidil Aqsa ngumpul ziarah dengan para nabi-nabi. Itu yang nggak ketemu di Masjidil Haram, ngumpulnya di Masjidil Aqsa. Dan juga perjalanan napak tilas. Dan juga perjalanan ngalap berkah, nyari berkah. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Barakna haulahu. Ada berkahnya di situ. Jadi kalau ada orang yang ingkar berkah, kenapa jalan ke sana mau cari berkah, itu bid'ah. Yang ngajarin kita Nabi Muhammad disetujui oleh Allah Ta'ala. Dan Allah yang memfasilitasi perjalanan Rasul mencari berkah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Dan juga lihat, tidak disebut dari Mekah ke Baitul Maqdis, kotanya. Juga tidak disebut dari Hijaz provinsinya ke Palestina. Tapi disebut dari masjid ke masjid. Masjid ke masjid. Kenapa? Sebab sentral dari suatu negeri, masjidnya. Bukan gedungnya, bukan monumennya, bukan rumah bisnisnya, bukan juga mallnya, bukan juga parlemennya, bukan juga bursa efeknya, bukan juga tambangnya, tapi sentral dari suatu negeri adalah masjidnya. Dari situ turun keberkahan dan kebaikan. Sehingga yang disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan kalau sudah di masjid, ini perjalanan otomatis, perjalanan sakral dari masjid ke masjid. Orang dari masjid ke masjid mau ngapain? Yang jelas bukan mau dagang, bukan mau bisnis, bukan juga mau kampanye. Sebab memang bukan tempatnya di dalam masjid. Perjalanan itu perjalanan sholat, perjalanan ilmu, perjalanan silaturahmi, perjalanan mencari berkah. Sehingga dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Perjalanan cari berkah. Masjidil Aqsa tempat yang penuh berkah. Kemudian juga linuriyahu min ayatina isyarat tentang Allah ingin memberikan ilmu pembelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, Nabi menuntut ilmu, jalan mencari ilmu, ketemu dengan para ahli ilmu dari para nabi-nabi dan para rasul sampai ke Masjidil Aqsa. Tengah malam sebelum menjelang subuh di akhir malam beliau jalan. Perjalanan penting mencari ilmu. Dan juga Rasulullah SAW tidak sombong. Dengan tawadhu'nya bilang, kalau cuma mau sholat Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi enggak. Nabi Muhammad SAW, beliau mau datang. Jumpa dengan para nabi-nabi, yang bahkan para nabi-nabi tersebut
derajat mereka di bawah Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, pemimpin dari sekalian para nabi dan rasul. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tawadhu'nya datang kepada mereka, mendengar dari mereka, dan sholat di jejak-jejak peninggalan mereka. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam arah perjalanannya dari Mekah, tahu-tahu singgah di sebuah tempat banyak pepohonan kurma. Malaikat Jibril bilang, sholat di sini, turun, sholat. Begitu selesai sholat, kemudian naik. Tahu gak kamu sholat di mana barusan? Di mana? Hadhihi Thaibah wa ilaihal muhajirah. Ini adalah Thaibah, Madinah. Dan ke situ kelak engkau akan berhijrah. Lanjut lagi perjalanan. Ketika lanjut perjalanan, sampai di negeri Madian. Di negeri Madian itu ada sebuah pohon. Malaikat Jibril bilang, turun, sholat. Ketika sholat, selesai sholat, tahu gak kamu sholat di mana? Ini pohonnya Nabi Musa. Yang dulu Musa waktu lari dari Fir'aun, beliau melarikan diri sampai ke negeri Madian. Dalam keadaan stres, dalam keadaan sedih, dikejar dalam problem yang sangat besar. Hingga tawajjah tilqa Madian, berjalan ke arah Madian. Dan sepanjang perjalanan enggak putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asa ayyahdiyani rabbi sawa sabil. Hingga akhirnya sampai di bawah pohon tersebut, kemudian melihat orang wanita yang lagi kesusahan. Nabi Musa lagi susah, Nabi Musa lagi krisis, lagi problem besar. Problemnya Nabi Musa di zaman tersebut, nggak ada orang yang punya problem lebih besar daripada problemnya Nabi Musa. Dikejar oleh orang yang paling berkuasa di dunia, Fir'aun dan bala tentaranya, yang bebas semau-maunya dia. Tapi walaupun problemnya Nabi Musa sangat besar, ngelihat ada wanita kesusahan, mau membawa kambing-kambingnya untuk minum di tempat minum air, menggembala kambing mereka, kesulitan, punya problem. Bilang, kenapa kalian di sini? Dibilang, kami tidak ngambil daripada air tersebut, melainkan setelah selesai orang laki, baru kami bawa kambing kami untuk minum. Di sini juga sebuah pelajaran, bahwasanya wanita berbisnis boleh, silakan berbisnis, silakan bekerja, silakan berprofesi. Islam tidak melarang itu, tetapi juga dengan cara yang indah, dengan cara yang santun. Bagaimana diatur oleh Rasulullah SAW, cara-cara tersebut dicontohkan oleh Allah Ta'ala, diceritakan di dalam Al-Quran. Dua wanita putri-putri Syuaib, mereka berbisnis, menggembala, punya ternak kambing, dan mereka menggembala kambing-kambingnya, tapi mereka juga menjaga kehormatannya, nggak boleh campur sama orang laki, biar orang laki selesai dulu baru kita, begitu, mengalah. Ya ini bisnis dunia, tapi desek-desekan bukan di situ, kompetisi untuk persamaan antara laki dan perempuan, nggak seperti itu. Kemudian juga sampai akhirnya dibantu oleh Nabi Musa. Ada Nabi Musa, beliau punya problem yang lebih besar, tetapi beliau masih nolong orang, masih sempat membantu menolong orang lain. Sebab kenapa? Wallahu fi aunil abd maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya peduli dan menolong orang lain. Negeri kita lagi pandemi, dunia semuanya lagi pandemi, orang lagi susah. Siapa yang bisa nolong kita? Jangankan kita negara Indonesia dengan kekuatan militer kita yang terbatas, teknologi kita, ya masih ada negara-negara lain yang teknologinya yang lebih maju dari kita, jujur aja. Kemudian juga dari segi kesehatan, ada negara-negara lain yang menjadi pusat kesehatan dunia, orang merujuknya ke situ urusan kesehatan, mereka juga kewalahan, mereka juga kebingungan. Kita berada dalam sebuah problem yang kayaknya nggak ada yang bisa nolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Ta'ala. Dan mau ditolong Allah, tolong orang lain. Dulu ulama sampai bilang, orang dulu kalau mereka dilanda musibah, problem, makin peduli kepada sesama, makin mereka rajin berinfak,
makin mereka rajin bersedekah. Berlalu waktu nggak lama, Allah Ta'ala berikan solusi berkat kepedulian dan pertolongan mereka kepada orang lain. Orang sekarang, ketika dia lagi susah, lagi problem, makin dia pelit, makin susah lagi. Makin dia pelit, makin nggak mau nolong orang, makin dia nggak mau sedekah. Jangan, kita lagi krisis, nabung. Nggak tahu nih krisis sampai kapan. Makin dia pelit, makin susah lagi. Dan memang itu yang terjadi. Allah fi aunil abad, maka al-abad fi auni akhih. Alhasil Nabi Musa tetap menolong orang terus. Dia bersandar di bawah pohon. Setelah beliau bersandar di bawah pohon, dia doa kepada Allah Ta'ala. Enggak lama berkat doanya dan berkat berserahnya kepada Allah dan berkat beliau masih mau nolong orang-orang, diutuslah salah seorang dari wanita tersebut, diutus oleh Syuaib untuk, ayo Nabi Musa, wahai Musa, engkau dipanggil oleh ayah kami dijamu. Dapatlah Musa tempat untuk bernaung, tempat untuk tinggal, dapat bini lagi dikawinin oleh Sayyidina Syuaib. Alhasil Nabi Muhammad diperintahkan sholat di tempat ini. Tahu gak tempat siapa? Ini pohonnya Nabi Musa dulu. Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut, ngambil berkah. Berkahnya Nabi Musa dan menambahkan berkah di bawah pohon tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi perjalanan ke sebuah bukit. Turun di bukit, terus tahu-tahu disuruh sholat di tempat ini. Lantas Jibril bertanya, tahukah kamu sholat di mana? Di mana wahai Jibril? Nah, ini adalah Tur Sina, haitsu kallamallahu Musa. Ini adalah bukit gunung Tur Sina, yang mana Allah memanggil Nabi Musa di tempat ini. Memanggil Nabi Musa di tempat ini. Enggak jauh dari pohon itu. Allah menurunkan wahyu, membuka hijab Nabi Musa pertama di tempat Musa. Kalamallahu Musa taklima, di tempat itu. Nabi Muhammad sholat, ngambil berkah di tempat yang suci tersebut. Ya Musa, ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kemudian juga setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lanjut melakukan perjalanan sampai di Baitul Lahm. Sholat, selesai sholat, tahu gak kamu sholat di mana? Bilang, di mana wahai Jibril? Ini adalah Baitul Lahm haitsu wulida Isa. Ini tempat lahirnya Nabi Isa. Ambil berkah di tempat tersebut dan menambah keberkahan di tempat tersebut. Di situ ada peninggalannya, ada napak tilasnya Siti Maryam, ada napak tilasnya Nabi Isa yang dilahirkan, juga ada napak tilasnya Nabi Muhammad yang sholat di tempat yang mulia tersebut. Nabi ngasih contoh kepada kita, ambil berkah dari tempat tersebut, sholat di situ. Kalau ada orang ngelihat doa di satu tempat aja, wah itu khurafat, bid'ah, syirik. Bagaimana kalau ngelihat sholat di tempat-tempat kayak begitu? Ini Nabi Muhammad sholat nggak tanggung-tanggung di tempat beranaknya Siti Maryam, di tempat melahirkan dan proses bersalinnya Siti Maryam, tempat kelahiran Nabi Isa. Alhasil di dalam perjalanan tersebut, perjalanan napak tilas mencari berkah, jumpa silaturahmi dengan seluruh nabi-nabi, dengan seluruh para rasul, berjumpa dengan mereka. Jadi dari awal perjalanan sholat di Thaibah, sholat di di Madian di bawah pohon, sholat di Tur Sina, sholat lagi di Baitul Lahm, hingga datang ke Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian kumpul semua para nabi-nabi, dikumandangkan ajakan sholat berjamaah, mereka sholat. Yang jadi imam bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ismail, bukan Musa, bukan Isa, bukan Syuaib, bukan Yahya. Siapa yang jadi imam? Bukan juga malaikat Jibril. Yang jadi imam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang jadi imam, semua nabi-nabi bermakmum di belakangnya beliau. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan tersebut Allah Ta'ala berfirman, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad. Ingin memperlihatkan tanda-tanda ayat-ayat Allah, ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan itu hikmah yang bisa dipetik di antaranya. Rasulullah bilang, saya melewati malam, saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekelompok kaum turdahu ru'usuhum bihijarah. Saya melewati sekelompok kaum yang kepala mereka dilumatkan dengan batu besar.
Setiap kali kepalanya dipukulkan dengan batu, hancur, lumat, tahu-tahu kembali seperti semula. Dipukuli lagi sampai lumat. Kemudian kembali seperti semula. Jenis siksaan di neraka seperti itu. Maka bertanya, man haula ya Jibril? Siapa gerangan mereka wahai Jibril? Apa kesalahan mereka? Maka Jibril bilang, haula alladzina tatathagalu ru'usuhum anis shalah. Mereka adalah orang-orang yang kepala mereka berat kalau diajak sembahyang. Diajak sholat, susah, sulit. Nah, jangan sampai ada kepala macam begini di rumah kita. Jangan sampai ada kepala macam ini. Jangan sampai ini kepala, taunya kepala anak kita. Atau kepala istri kita. Atau kepala kita sendiri. Jangan, jaga kepala kita. Yang sayang anak, jaga kepala anaknya. Yang sayang istri, jaga kepala istrinya. Jangan sampai kepala mereka dilumatkan besok di hari kiamat. Dan orang tuh kalau di rumah ada orang yang nggak sholat, bawa sial. Begitu juga kalau di kantor ada orang nggak sholat, bawa sial. Sholat, sembahyang. Muslim, nggak sholat. Itu kelewatan. Kalau Allah aja dikhianati, apalagi perusahaan, apalagi kantor, hati-hati. Muslim dia nggak sholat, itu tidak betul, tidak dibenarkan. Kemudian juga Rasulullah SAW beliau bilang, marartu laylata usriya bi, saat aku diperjalankan oleh Allah Ta'ala perjalanan Isra wal Mi'raj, aku melewati sekelompok kaum bi agwahamin tugradu shifahuhum bi magarid min nar, yang mana bibir mereka, lidah mereka digunting mulutnya dan bibirnya. Maka ditanya, ya Jibril, man haula? Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang bibirnya, yang lidahnya digunting itu. Maka dijawab, dalam riwayat mereka yang menjawab, kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tih. Dulu kita ngajak orang kepada kebaikan, tapi kita nggak buat kebaikan itu. Kita mencegah orang dari kejahatan, tapi kita sendiri melakukan kejahatan tersebut. Dalam riwayat malaikat Jibril menjawab, haula khutabaul fitnah. Mereka adalah orator fitnah, penceramah fitnah. Nggak disebut ulama, ya. Tapi disebutnya tukang pidato, orator. Nggak disebut ulama. Kalau ulama takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebutnya khutbah, tukang ceramah, tukang pidato, tukang ngomong. Dan fitnah. Tahu apa itu fitnah? Fitnah itu dalam bahasa Arab juga diartikan, dimaknai. Fitnah itu adalah kerusuhan, bikin rusuh, bikin kacau, memprovokasi massa. Haula khutabaul fitnah, orator-orator yang memprovokasi massa, yang menimbulkan fitnah, kegaduhan, kerusuhan, bikin orang ribut. Fitnah, membuat fitnah, membuat orang saling bermusuhan satu sama lain, saling konflik satu sama lain, saling benci satu sama lain, memprovokasi massa, khutabaul fitnah. Itu yang didapat di hari kiamat. Disebutkan juga dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW beliau melihat ada orang-orang yang kukunya dibikin panjang terbuat dari logam, besi. Fil hadis. Kemudian dengan kukunya itu dia mencabik-cabik wajah dan mulutnya dan dirinya sendiri. Maka ditanya, siapa gerangan mereka wahai Jibril? Maka dijawab, mereka adalah orang-orang yang gemar ghibah dan namimah, yang suka bergosip dan memprovokasi massa, suka ngomongin keburukan dan kejelekan orang lain. Waliyadzubillahi min dzalik. Kemudian juga dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW melihat seperti ada dari sebuah lubang kecil, seolah-olah ada sesuatu yang mau keluar. Apa yang keluar dari lubang sebesar lubang tikus atau sebesar lubang ular? Apa yang mau keluar? Taunya yang keluar seekor banteng yang besar. Keluar. Begitu keluar banteng tersebut, tahu apa namanya? Kerbau atau banteng, dia nyeruduk sana, nyeruduk sini. Udah gitu dia mau balik lagi. Udah ganggu orang, nyeruduk sana sini, dia mau balik lagi masuk ke lubang itu, nggak bisa. Nggak bisa. Maka ditanya, ya Jibril, apa maksudnya ini? Maka dijawab,
ini permisalan adalah seseorang yang mengeluarkan sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang tidak baik, dia menyesal. Terus dia ingin tarik balik lagi kalimat tersebut, nggak bisa. Apa yang sudah keluar, udah nggak bisa ditarik lagi. Udah keluar nggak bisa ditarik. Hingga ulama bilang, an-nadam ala sukut ahwan minan nadam alal kalam. Penyesalan karena diam itu lebih ringan daripada penyesalan karena ngomong. Nyesel saya diem, ya tinggal ngomong aja. Nyesel saya belum bikin pernyataan, ya bikin dah. Penyesalan atas diam masih lebih ringan daripada penyesalan gara-gara dia ngomong. Kalau penyesalan diam tinggal ngomong selesai. Tapi kalau udah ngomong dia nyesel, nah bagaimana? Bagaimana? Nggak bisa ditarik lagi. Apa yang udah keluar, udah menimbulkan, udah nyeruduk sana sini, udah nusuk sana sini, udah merusak, udah mencabik-cabik sana sini. Subhanallah, udah nggak bisa ditarik lagi. Makanya disebutkan di dalam hadis, inna rajul la yatakallam bi kalimah la yulgi laha balan fayahwi, la yatakallam bi kalimah min sakhatillah la yulgi laha balan fayahwi biha fi qa'ril jahannam ab'ad min ats-thuraya wa fi riwayah 70 kharifa. Seseorang terkadang dia mengucapkan satu kata, perkataan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kemudian gara-gara satu kata tersebut konsekuensinya dia masuk neraka, dilempar ke neraka. Dilempar ke neraka lebih jauh dari bintang Suraya dalamnya. Dalam riwayat dilempar ke neraka 70 tahun dilempar masih belum sampai ke dasar. Pertanyaannya, kalau udah 70 tahun, setelah 70 tahun baru nyampe ke dasar, cara manjatnya perlu waktu berapa lama? Lempar koin ke dalam, nunggu 5 menit baru sampai, berarti dalam banget. Mau nanjaknya berapa? 5 menit cukup? Nggak cukup. Mau manjatnya nggak cukup 5 menit, nggak cukup 1 hari. Nah apalagi kalau 70 tahun baru sampai dasar. Mau keluarnya kapan? Perlu berapa ribu tahun untuk dia bisa keluar. Waliyahzubillah. Nah karenanya itu jaga lidah kita. Jangan sampai lidah kita ini menjadi sesuatu yang membawa penyesalan bagi kita besok di hari kiamat. Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alihi afdhalus salawat wa azkas salam, beliau bilang, ya Muhammad, agri ala ummatika minni assalam. Wahai Muhammad, kirim salam untuk umatmu. Jadi Rasulullah nyampaikan ke sahabat, sahabat nyampaikan ke generasi di bawahnya. Sampai ini malam hari ini saya menyampaikan kalau Rasulullah dapat pesan amanat dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita semuanya yang ada di sini. Ala nabiyina wa ala sayyidina Ibrahim afdhalus salat wa azkas salam. Nabi Ibrahim bilang kirim salam untuk umatmu dan sampaikan, annal jannah gi'an. Di surga itu ada banyak tanah-tanah kosong, lahan yang subur siap ditanami. Dan wa anna gharsaha, proses penanamannya itu adalah satu tanaman, sebuah pohon. Namanya pohon, istilahnya disebutnya pohon, tapi lebih dari istana. Itu pohonnya itu satu paket. Berikut istananya, berikut segala-galanya. Namanya pohon. Sama, dibilangnya ini adalah kebun, tapi ada villanya, ada danaunya, ada segala-galanya di situ. Nah ini namanya pohon, itu pohon di surga. Orang mau keluar dari batangnya, dari batang pohonnya, keluar dari bawah naungan rerimbunan satu pohon itu, perlu memakan waktu 100 tahun, 200 tahun, belum keluar daripada naungan pohon tersebut. Nah itu banyak lahan kosong, kata Nabi Ibrahim, siap ditanami. Satu pohonnya itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi satu pohon. Masya Allah. Kalau kita baca lagi jadi 2 pohon. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu daripada kita ngomong yang tidak-tidak, baca ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah jadi 3 pohon. Dan berbanyak al-bagiatus salihat. Nabi bilang di dalam hadis, la an agula, sungguh
Lebih baik saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih saya sukai dari semua benda di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari. Subhanallah, matahari ketika terbit menerangi tambang emas, kilang minyak, istana, gedung mewah, negara, seluruh disinari oleh cahaya matahari. Kalimat satu kali yang diucapkan itu lebih baik dari semua yang disinari oleh cahaya matahari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian di dalam perjalanan tersebut Rasulullah sebagaimana tadi disebutkan, beliau pulang bawa oleh-oleh, bawa hadiah. Hadiahnya sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini tadinya 50 waktu. Diringankan menjadi 5 waktu. Bayangkan, kita 5 waktu 17 rakaat. Kalau 50 waktu, ya dari 5 tambah nolnya jadi 50. 5 waktu 17 rakaat. Kalau 50 jadi berapa? 170 rakaat. 5 waktu tiap berapa jam sholat. Kalau 50 waktu sehari ada 24 jam. Kalau setiap jam 2 kali aja 2 waktu sholat, Masya Allah, udah kurang berapa tuh? Masih kurang 2 lagi. Masih kurang 2 lagi. Subhanallah. Nah, diringankan dari 50 menjadi 5. Sudah begitu, hiya khams. Sholatnya 5, tapi pahalanya tetap 50. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah 5 ini, jangan kita tinggalkan. Jangan kita remehkan. Yang meremehkan sholat, diremehkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengagungkan sholat, diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu adalah momen kita untuk ngadep atasan kita dan atasan semua makhluk. Coba kita sekarang kalau mau menghadap kepada Pak Menteri, Masya Allah, antara girang dan takut. Girang, jangan-jangan ada pujian, ataupun ada bonus, ada reward yang diberikan, atau sedih, atau takut. Kenapa? Jangan-jangan gue punya salah apa nih? Dan orang yang sholat seperti itu, takut dan girang. Mau ketemu Allah, mau ngadep Allah, mau laporan sama Allah, dan takut, wah gue punya salah. Saya punya salah, saya punya kekeliruan, saya punya kekurangan. Waduh, antara takut, malu, sungkan. Wakana Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, itu kalau beliau ambil wudhu, pucat, gemeteran, wajahnya menguning. Ditanya, kenapa wahai imam, kau sakit? Maka dijawab oleh beliau, atadrun baina yaday man sa'agum. Tahukah kamu sesaat lagi saya bakal berdiri ngelapor, berdiri di hadapan siapa? Itu yang buat saya ketakutan dan gemeteran. Subhanallah. Karena Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pun juga demikian. Beliau ketakutan. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq kalau masuk waktu sholat, beliau bilang, gumu ila narikum allati awgadtumuha fa'atfi'uha. Begitu masuk waktu sholat, beliau panggil teman-teman, ayo berdirilah, hampiri api kalian yang kalian nyalakan sendiri, ayo padamkan sekarang. Isyarat api yang kalian nyalakan yakni dosa. Ini momen untuk memadamkannya dengan sholat, dipadamkan. Dan orang ketika dia kena problem, kena masalah, sholatlah jawabannya. Kita punya masalah, wah saya mesti ngomong kepada orang yang punya pengaruh di sini. Saya mesti ngomong ke atasan saya. Dia yang bisa menyelesaikan. Enggak mempan juga, saya ngomong kepada yang lebih tinggi lagi. Enggak mempan juga, saya ngomong sama presiden. Harus ada jalan keluar. Nah, semua masalah di tangan Allah. Datangnya dari Allah, Allah yang bisa menyelesaikan. Ini momen kita untuk menyelesaikan masalah kita agar diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad, idza nabahu amrun asra'a ila shalah. Kalau beliau dilanda sebuah problem yang pelik, rujuknya kemana? Sholat. Makanya ada sholat istisqa. Sholat lagi musim kemarau, paceklik, kumpulin orang, kita sholat. Ada lagi sholat apa namanya, istikharah, lagi bingung, lagi galau, sholat. Masya Allah. Bersegera sholat. Mau safar, mau perjalanan, begitu takut kenapa-napa di perjalanan, sholat.
diajarkan demikian. Nah, sholat selalu menjadi solusi. Sholat selalu menjadi jalan keluar. Sholat selalu membawa kebaikan. Bukan menjadi masalah, bukan menambah problem, tidak. Selalu menjadi jawaban dan solusi. Nah, jawaban kita, problem kita itu jawabannya adalah di dalam sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, memadamkan api kita, memadamkan kemaksiatan. Orang kalau udah sholat enggak melakukan yang keji, enggak melakukan yang mungkar, keji dalam ucapan, keji dalam perbuatan, nah, itu semuanya hilang dan mengerem. Sholatnya itu mengerem orang daripada perbuatan yang keji, yang mungkar, 'anil fahsya wal munkar. Kemudian di dalam salat tersebut Rasulullah SAW beliau bilang ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan hobi saya, hiburan saya, kesukaan saya di dalam salat. Rasulullah SAW. Nah, kita apa hiburannya kita? Apa kesenangan kita? Apa yang kita suka? Rasulullah SAW itu bangun malam sampai kakinya bengkak. Ada satu sahabat, saya mau ikut tahajudnya Rasulullah. Tapi lihat, Rasul seimbang. Saat beliau sendiri tahajud semaunya, bangun malam sampai kakinya bengkak. Sesuka-sukanya. Tapi tatkala ngimamin orang, wasat, normal. Enggak kependekan kuliah kulhu. Ada orang tiap ngimamin kuliah kulhu yang dia baca. Kulhu, Masya Allah. Kulhu Allahu ahad. Thuluth Quran, sepertiga Quran, luar biasa. Tapi jangan kuliah kulhu dulu. Quran ada lebih dari 100 surat, 116 surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang dibaca cuma itu aja. Nah, baca Al-Quran. Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh baca dari mufassal. Dari mufassal itu mulai dari Hujurat sampai akhir. Nah, itu ada tuwalil mufassal. Kalau subuh baca yang panjang dari Hujurat sampai surat Abas. Sampai dalam riwayat sampai amma yatasaalun. Kemudian kalau sholat Isya dari wasat, dari mutawassit, al-awsat, mufassal yang enggak terlalu panjang, dari amma yatasaalun sampai ad-duha. Kemudian kalau sholat maghrib itu baca yang ringkas, mulai dari dari ad-duha ke bawah. Terkadang membaca di luar daripada surat-surat tersebut, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad ketika beliau ngimamin enggak kependekan, enggak kepanjangan, sedang. Tapi ketika beliau sholat sendiri, sholat luar biasa. Ada satu orang mau ikut makmuman tahajudnya Nabi Muhammad. Begitu ikut makmuman tahajudnya Rasulullah, rakaat pertama Nabi baca surah Baqarah, dipikir mungkin 100 ayat. Lewat 100 ayat, lanjut. Mungkin 200 terus ruku. 200 ayat, masih belum ruku, lanjut. Mungkin sampai khatam, sampai selesai surat Al-Baqarah. Selesai surat Al-Baqarah, lanjut Al-Imran. Selesai Al-Imran, lanjut An-Nisa. Selesai An-Nisa, lanjut surat Al-Ma'idah. Begitu selesai Al-Ma'idah, baru ruku. Itu rakaat pertama. Rukunya hampir sama panjangnya. Belum rakaat kedua, ketiga, witirnya Nabi sampai 11 rakaat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Rasulullah kalau sholat ngimamin orang, wasat. Enggak kepanjangan, enggak kependekan. Indah, luar biasa. Satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, saya pernah bermakmum di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, makmuman sholat Isya. Itu dalam sholat Isya, salah satu surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah surat Wattini wazzaitun. Ada fil Bukhari. Sungguh enggak pernah saya dengar. Itu saya dengarkan tuh bacaannya Nabi Muhammad, Wattin wazzaitun. Saya enggak pernah mendengar bacaan yang lebih indah, yang lebih merdu, yang lebih berkesan daripada bacaannya Nabi Muhammad di saat tersebut. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus Nabi kalau lagi sholat, tahu-tahu dengar suara nangis. Bayi nangis. Diringkasin sholatnya. Diringkaskan, tapi ringkasnya juga nggak langsung ruku begitu. Ringkasnya kayak kereta api kan tuh remnya juga dari jauh, bukan rem mendadak. Diringkaskan sholatnya Nabi Muhammad. Bilang, kenapa ya Rasulullah? Bilang, saya terkadang dalam sholat mendengar suara tangisan anak bayi di belakang.
Nah itu membuat saya ingin meringkaskan. Kenapa? Sebab pasti ada ibunya yang lagi sholat bareng sama saya, ibu pikiran, ya anak saya nangis, takut kenapa. Lihat, Nabi punya kepekaan, kepedulian kepada umatnya, padahal lagi di hadirat Allah, lagi sholat, tapi masih peduli kepada orang. Beliau ringkaskan sholatnya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah yang doyan ibadat. Ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau ngimamin sholat di satu tempat. Alhasil ada satu orang di kampung tersebut bermakmum kepada Sayyidina Mu'adz. Akhirnya dia rupanya sholatnya Sayyidina Mu'adz terlalu panjang. Sudah dia niat mufaraqah dalam sholat. Ada dalam fikih itu kan niat mufaraqah dalam sholat. Jadi begitu selesai takbir toto ini mulai kepanjangan, ya sudah dia niat mufaraqah, lanjutin rukuk duluan, begitu sampai salam terus dia jalan. Beredar omongan di kampung tersebut, ini orang munafik. Kenapa? Nggak doyan sholat. Tanya dulu, klarifikasi dulu. Jangan mudah menghakimi orang lain. Ngelihat sesuatu bilang munafik, munafik, kafir. Tanya dulu. Akhirnya ini orang ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terjadi kejadian, saya dituduh munafik, ini itu segala macam. Bilang kenapa? Bilang saya terkadang meringkaskan sholat saya itu, bahkan akhirnya saya jadi malas ke masjid. Jadi saya sholat jamaahnya di rumah atau cari teman, saya malas ke masjid. Kenapa? Mimma yutawwilu Mu'adz fi shalah. Sebab Mu'adz kalau sholat panjang. Oh begitu. Apa yang dia baca sih emang? Surat Al-Baqarah. Full dibaca surat Al-Baqarah. Akhirnya Nabi dengar gitu dipanggil Mu'adz, sini Mu'adz. Diomelin, afattanun anta ya Mu'adz. Kamu mau bikin rusuh, mau bikin gaduh, mau bikin fitnah, mau bikin perpecahan di masyarakat. Membuat orang jadi menghakimi, jadi menuduh, jadi ngatain. Membuat orang jadi nggak mau ke masjid. Membuat orang jadi saling curiga satu sama lain. Fattan anta ya Mu'adz. Mu'adz salah apa? Dia sholat fardu lagi. Akan tetapi Nabi ngajarin, kalau kamu mau sholat, baca seperti sabbihisma, dikasih contoh di surat-surat yang sedang sabbihisma, hal ataka, begitu, baca surat-surat al-fajr dan semacamnya, dari juz 29, juz 30, dari mufassal yang sebagaimana disebutkan tadi, baca seperti itu ya. Nah, kalau ada di antara kalian ngimamin orang, saat dia ngimamin orang, falyakhtasir, jangan terlalu panjang. Idza shalla wahdah falyusalli ma syaa. Kalau dia sholat sendirian, monggo sholat sampai pagi juga boleh, sepanjang-panjangnya. Ini kagak. Sholat sama orang sepanjang-panjangnya. Tapi giliran tahajud kagak. Dia sholatnya kayak burung perkutut. Begitu aja cepet, asal selesai buru-buru. Anggap sholat seolah-olah beban yang ada, beban berpuluh-puluh kilo yang ada di pundaknya. Begitu dia selesai, selesai juga urusan saya sama sholat. Udah kayak mau muntah daripada sholat. Nabi bilang hiburan. Makanya sebelum sholat fardu ada qobliyah. Kenapa? Asyik sih. Kenapa ada qobliyah ba'diyah? Sama seperti ada makanan pembuka dulu. Mau makan sesuatu sebelum hidangan utama, makanan pembuka ada supnya dulu, ada rotinya dulu, kemudian baru makanan utama. Setelah makanan utama ada dessertnya, ada makanan penutupnya, mana kuenya, mana pemanisnya, mana buah-buahannya. Nah begitu juga hidangan sholat itu hidangan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya umur kita udah berapa? 30, 40, 50 tahun, masa masih belum bisa menikmati sholat. Kita ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berpendidikan, punya cita-cita tinggi. Boleh, mau jadi cita-cita. Ada orang bercita-cita mau jadi dokter, mau jadi ahli ekonomi, mau jadi ahli kesehatan, mau jadi ahli bangunan, mau jadi pilot, mau jadi presiden, mau jadi apapun. Silahkan, bebas. Tapi lihat, Nabi Ibrahim cita-cita utamanya apa? Sampai usianya udah lanjut,
Yang beliau prioritaskan cita-cita utamanya apa? Rabbi ja'alni muqimas wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat. Usianya padahal udah sepuh. Sebab dia udah punya anak. Wa min dzurriyyati, dan keturunan saya pengen punya keturunan. Mau punya anak apa? Muqimis sholat. Orang anak-anak yang mendirikan sholat. Cucu yang mendirikan sholat, keturunan yang mendirikan sholat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendirikan sholat. Mau jadi apapun, pejabat, ahli ekonomi, ahli bangunan, pilot, politikus, pebisnis, atau apapun silahkan. Tetapi muqimis sholat. Yang mendirikan sholat. Sholat nggak bikin orang jadi miskin. Sholat nggak bikin kerja jadi berkurang. Harusnya begitu. Makanya jangan dilarang karyawan mau sholat. Cuma juga karyawannya ketika mau sholat, kira-kira sholatnya cuma 5 menit. Paling lama, kayak burung perkutut lagi. Tapi ngilangnya 2 jam. Ngilangnya 2 jam. Udah gitu nggak dikasih, pabrik jadi marah. Nggak ngasih izin. Nggak ngasih izin. Begitu bilang, pabrik, ya ini berarti anti kepada Islam. Dikata-katain. Bilang kita nggak ngelarang. Ditanya, benar kamu ngelarang? Enggak, kita nggak ngelarang. Dia mau sholat asar, ya asar bisa maghrib, pabrik kita tutup jam 4 sore. Begitu. Nah dia mau sholat asar dari jam 2 dia udah mau keluar dari setengah 3. Kata lah di negeri kita, perusahaan manapun, kantor manapun, musola ada, diizinkan untuk sholat, dimudahkan semuanya itu. Bahkan walaupun perusahaan atau kantor yang dipimpin oleh orang-orang yang non-muslim, semuanya mendukung kegiatan sholat, kegiatan ibadat. Nah cuma hendak kita orang Islam menjadi orang yang bijaksana. Silakan sholat, amanat kepada Allah Ta'ala kita jalankan. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita telantarkan kewajiban tersebut. Dan tanpa mengurangi tugas kita juga, kewajiban kita juga di kantor kita, ataupun di antara. Berapa lama sih yang diperlukan untuk sholat asar, untuk sholat zuhur, untuk sholat Jumat? Nggak lama, ringkas, mudah, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian, dan jangan kita remehkan, jangan kita tinggalkan. Insya Allah Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian, dan Allah bangsa Indonesia golongan dijaga, dijauhkan dari bala, dari musibah, dengan berkat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat siyam, berkat salat, berkat tilawatil Quran. Allah Ta'ala angkat bala dan musibah yang melanda negeri ini, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua yang hadir di masjid, di kantor, ataupun juga yang mengikuti acara ini melalui Zoom ataupun melalui media sosial lainnya, melalui YouTube ataupun Facebook. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada semuanya. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya, dan dijadikan kita sebagai orang yang istiqamah, yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin terutama khususnya, insya Allah makin amanat, makin berkah di dalam menyebarkan tarbiyah yang baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia, menjadi masyarakat Indonesia semuanya menjadi masyarakat yang berpendidikan, insya Allah, yang mengenal kepada Allah, yang tahu amanat dan tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una, infa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Irfa' 'anna wa 'anil muslimin jami'al awbi'ah wa jami'al balaya wal amrad wa syada'id ما ظهر منها وما بطن، على هذه نية وعلى كلمة صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة، دافع من كل شر، جالبة لكل خير، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.